Halo, bertemu lagi di Perspektif Noviandi Saputra. Mendadak penduduk bumi menjadi kelimpungan setelah dengan tiba-tiba sebuah makhluk mikrokosmik datang menginfeksi jutaan orang. Tak pandang bulu, suku, atau belahan bumi manapun. Tidak berselang lama kemudian, wabah ini dianggap sebagai pandemik karena secara membabi buta ada di setiap bumi ini. Mulai dari negeri superior sampai negara berkembang terkena imbasnya. Beberapa negara bahkan mengambil kebijakan melakukan lockdown yang membuat tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari negara tersebut. Segala aktivitas dimatikan, kecuali hal-hal yang bersifat urgent dan untuk kepentingan yang sangat besar. Indonesia menjadi salah satu atau bagian besar yang juga terjangkit virus COVID-19. Sudah 17.514 orang dinyatakan positif terpapar virus COVID-19. Namun, di sisi lain, pasien yang berhasil sembuh juga mengalami lonjakan yang signifikan. Pandemi ini tidak sekedar urusan sakit dan sembuh, namun juga membuat masyarakat dan pengambil kebijakan pemerintah bersikap. Sikap jelas yang kemudian diambil adalah melakukan pembatasan sosial berskala besar. Masyarakat dibatasi untuk saling bertemu, melakukan aktivitas, dan melakukan hal-hal yang mampu mengumpulkan massa. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan hampir di seluruh belahan bumi, kemudian tanpa sadar membentuk sebuah budaya baru yang terintegrasi dalam sistem digitalisasi. Masyarakat benar-benar diajak bermigrasi dalam bermacam aplikasi yang menghubungkan mereka secara sosial. Praktek pindah ruang ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Hanya saja setelah pandemi ini datang, kita baru benar-benar merasa karena sekarang sama sekali tidak ada ruang untuk bertemu secara langsung. Berbagai aplikasi yang mampu memberikan layanan video call, panggilan langsung, pengabaran aktivitas sudah berlangsung lama melalui Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, dan yang terbaru adalah ketika kita ingin melakukan meeting melalui Zoom. Segala aktivitas kita akhirnya cukup mudah diketahui melalui laman-laman tersebut. Jika ingin berkomunikasi, juga sudah tak perlu saling bertemu karena mudahnya akses digital saat ini dengan media tersebut. Perubahan tersebut memaksa kita untuk sedikit lebih terbuka mengabarkan berbagai hal, walaupun ini masih pilihan. Namun, cepat atau lambat, kehidupan privat kita hanya akan menjadi sebuah jejak budaya lama yang telah berubah. Bayangan-bayangan saintifik yang hanya tergambar dalam film-film barat akhirnya benar-benar tergambar secara langsung di hadapan mata. Kita akhirnya tidak sekedar sebagai subjeknya, namun lebih banyak akan menjadi objek-objek perubahan tersebut. Semuanya tinggal menunggu pemuktahirannya saja. Jejak-jejak budaya baru ini bisa kita lihat dari perubahan pola masyarakat. Budaya gotong royong notabene merupakan budaya orang Indonesia yang sangat membutuhkan komunikasi, hubungan fisik, bertemu, kemudian berubah menjadi budaya yang individualis dan independen. Lingkup terkecil seperti rumah kemudian dianggap sebagai ruang paling memungkinkan untuk saling bantu, meskipun hal semacam ini bisa saja kembali bergeser pasca hilangnya wabah virus ini. Pasar sendiri sebagai objek vital pertukaran uang dan barang juga mulai memasuki perubahan. Ini dibuktikan dengan bermunculan e-commerce yang menggunakan e-money, membuat aktivitas masyarakat benar-benar hanya di dalam rumah. Kewajiban-kewajiban masyarakat seperti bekerja juga mulai dikurangi dengan beberapa ruang kerja tertentu mewajibkan bekerja di rumah. Demikian hanya dengan pendidikan. Saat ini, pendidikan berbasis daring menjadi pilihan yang diutamakan oleh pemerintah agar semua orang berada di rumah saja. Perilaku berkarya seniman juga berubah. Banyak kemudian yang memulai memindah ruang karyanya dengan berbasis ditonton secara tidak langsung. Perilaku ini juga memunculkan budaya apresiasi baru bagi para penonton. Pada nyatanya, memang saat ini masih banyak yang merasa bahwa menonton secara langsung jauh lebih baik karena mampu memberi nuansa yang nyata. Nuansa yang nyata itu tentu saja meliputi hal-hal yang sangat eksklusif dan ekspresif. Lambat laun, perubahan ini akan menumbuhkan pola menonton yang lebih baru, apalagi dengan bantuan teknologi mutakhir yang akan muncul ke depannya. Opini ini menjadi awal penyadaran kita bahwa saat atau bahkan pasca wabah ini sudah tidak ada lagi, budaya baru ini benar-benar nyata. Tanpa sadar, kita telah menjalaninya satu dekade terakhir.
Kita terhubung satu sama lain melalui media-media sosial yang mampu memberikan kita pengabaran-pengabaran tertentu. Pada nyatanya juga ruang kumpul tentu tidak akan berasa seperti dulu lagi. Sikap kepraktisan era modern benar-benar akan memanjakan kita, sehingga kita akan sangat nyaman berada di ruang-ruang terkecil kita. Penyadaran akan adanya gelombang besar perubahan sosial budaya ini menjadi penting agar proses adaptasinya tidak menyebabkan ketimpangan-ketimpangan pada semua sendi kehidupan kita. Semoga segala hal yang baik segera datang, mengubur asumsi-asumsi pesimistis dan ketakutan yang bergentayangan akhir-akhir ini. Sekian perspektif dari saya, sampai ketemu di perspektif-perspektif lainnya.